Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya Baitul Hamdi, dosen ekonomi Islam, ataupun kita bertemu di perkuliahan ekonomi, zakat, dan wakaf. Setelah di video-video sebelumnya kita berbicara tentang konsep dasar dan hukum zakat, infak, dan sedekah, dan kita juga sudah membahas bagaimana dampak zakat terhadap perekonomian. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang fungsi dan manajemen dari zakat itu sendiri. Nah, di mana teman-teman akan dituntut untuk bisa menjelaskan tentang fungsi perhimpunan dana dalam zakat. Kemudian kita juga akan berbicara bagaimana fungsi pengelolaannya, kemudian hingga fungsi puncak dari zakat itu adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena fungsi tersebut berbeda-beda. Oke kan? Kita masuk pada fungsi yang pertama untuk hemat waktu adalah fungsi penghimpunan. Nah, bicara tentang penghimpunan, pasti yang terkumpul di otak kita adalah pengumpulan. Benar, tidak jauh berbeda. Jadi penghimpunan tersebut adalah proses ataupun kegiatan pengumpulan zakat ataupun penghimpunan dana zakat, gitu ya. Penghimpunan dana zakat dari muzaki dari muzaki. Nah, dihimpunnya di mana? Pengumpulnya bagaimana? Nah, pengumpulannya tersebut atau pengumpulan tersebut itu bisa melalui namanya lembaga penghimpunan zakat atau disingkat dengan LPZ. Nah, keberhasilan dari pengumpulan satu zakat ini itu bisa dilihat dari kuantitatif, dari jumlah dana yang terkumpul, dan juga dilihat dari kualitatif. Nah, kualitatif bagaimana? Kualitatif itu dilihat dari tingkat kepercayaan publik ataupun public trust terhadap lembaga pengelola ataupun lembaga penghimpun zakat itu sendiri ataupun LPZ. Apakah jumlah muzakinya meningkat atau jumlah muzakinya nol? Nah, itu dari segi kuantitas. Kalau dari segi kuantitas itu dilihat dari total jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga penghimpun zakat. Dalam hal melakukan penghimpunan dana zakat itu sendiri dan untuk membangun kepercayaan masyarakat, kan lihat nih kesuksesan dari penghimpunan masyarakat, lihat dari kuantitas dan dari kualitas. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh lembaga zakat. Yang pertama tersebut pendekatannya secara konvensional. Nah, secara konvensional itu berarti pendekatan yang berfokus pada fisik dan layanan personal untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, model ini nih teman-teman itu mencakup seperti didirikanlah unit pengelola zakat UPZ yang banyak nih di kampus-kampus ataupun di lembaga swadaya masyarakat, itu ada UPZ. Terus ada juga didirikanlah layanan ataupun konter buat pembayaran zakat, atau di masa Rasulullah masih ada di masa ini yaitu layanan jemput bola. Jadi zakat itu dijemput ke muzakinya atau pengusaha-usahanya. Jadi lembaga zakat datang nih mencari alumni dan menawarkan untuk membayar zakat melalui lembaga yang dia kelola ataupun dia pimpin. Itu pendekatan secara konvensional. Nah, pendekatan konvensional lawannya ada namanya pendekatan digital. Nah, pendekatan digital itu lebih menyasar kepada kita nih selaku Gen Z ya. Kita selaku Gen Z dan milenial, kita tuh generasi yang melek digital. Jadi untuk sekarang penghimpunan zakat, pengumpulan zakat untuk meningkatkan kuantitas itu teman-teman udah bisa kan bayar zakat melalui scan kris saja, atau melalui marketplace, melalui Tokopedia juga ada, atau layanan dari mobile banking pun sekarang kita sudah bisa loh untuk membayar zakat itu sendiri. Dan untuk mengakses laporan tentang laporan keuangan zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu ya, itu kan juga sudah bisa diakses melalui aplikasi mobile dari lembaga pengelola ataupun menghimpun zakatnya itu sendiri, ataupun bisa melalui website dari pengelola zakat, termasuk itu Basnas ataupun las lainnya, itu bisa teman-teman cek di websitenya masing-masing. Nah, itu teman-teman, walaupun pendekatan cara menghimpun zakat itu sendiri bisa konvensional dan digital telah dilakukan, namun naasnya ya, karena asas cukup menyedihkan, potensi zakat di Indonesia itu ada sekitar 326 triliun, atau kita bilang 350
triliun gitu ya. Angkanya cukup besar, tetapi realisasinya itu baru 10%. Baru 10% ya, berapa persen itu, berapa triliun yang masuk, sekitar 30 triliun. Jadi masih sangat sedikit dana zakat yang berhasil terkumpulkan melalui badan resmi. Karena kebanyakan masyarakat kita di Indonesia, mereka lebih suka membayar zakat secara langsung diberikan kepada mustahiknya. Tetapi itu boleh, tetapi kalau zakat itu dikumpulkan dalam satu lembaga ataupun Basnas yang mengelolanya, efeknya tentu akan lebih banyak dirasakan oleh mustahik itu sendiri. Logikanya kayak gini, kita sendiri paling mengeluarkan zakat mal itu sendiri, anggaplah 2 juta misalkan, satu orang. Tetapi kalau dengan dikolektifkan oleh Basnas, itu bisa membayar 2 juta itu bisa jadi 10 juta. Jadi dampaknya yang dirasakan oleh mustahik itu menjadi lebih besar, sehingga zakat produktif itu nanti akan berkembang. Itu tadi fungsi penghimpunan zakat. Sekarang kita masuk kepada fungsi yang kedua, itu fungsi pengelolaan. Nah, pengelolaan ini apa? Ya, pengelolaan itu berarti mengatur, memanage gitu, ataupun organisasian itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya. Pengelolaan dana zakat ini di Indonesia umumnya dilakukan oleh 2 lembaga. 2 lembaga tersebut induknya satu, induknya itu adalah Basnas di pusat. Tetapi dikelompokkan menjadi 2, ada namanya Basnas itu ya. Basnas itu produk dari pemerintah, dan Nas lembaga amal zakat itu produk dari swasta. Nah, jadi jadi zakat di Indonesia itu adalah dikelola oleh publik swasta. Nah, jadi di combine lah, ada yang swasta, ada yang pemerintah. Nah, ini kalau untuk yang swasta itu namanya LAS, untuk yang daerah atau pemerintah itu namanya Basnas, juga Badan Amal Zakat Nasional dan Lembaga Amal Zakat. Nah, kita masuk nih kepada fungsi yang ketiga, itu adalah fungsi paling puncak ya, itu adalah fungsi distribusi dan fungsi pendayagunaan. Distribusi pendayagunaan. Mungkin selama ini kita sering dengar kalau zakat itu cuma didistribusikan. Ternyata dalam manajemen, fungsi dan manajemen zakat itu antara distribusi dan pendayagunaan zakat itu berbeda. Distribusi dana zakat, pendayagunaan dana zakat itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, fungsi penyaluran ataupun distribusi zakat itu merujuk ya. Kalau distribusi dana zakat itu merujuk pada aktivitas penyaluran zakat bersifat konsumtif. Kalau konsumtif berarti itu namanya distribusi. Nah, yang namanya konsumtif itu zakat diberikan langsung habis. Konsumsi kan beda, sifatnya konsumtif. Jadi konsumtif tersebut untuk jangka pendek yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial gitu ya, atau social safety net. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mustahik. Yang namanya konsumtif diberikan untuk barang-barang konsumtif, buat makan, buat beli beras, itu langsung habis. Nah, atau bisa dalam bentuk kayak santunan gitu, atau kayak memberikan bantuan bencana alam, itu namanya zakat konsumtif. Itu langsung habis ketika diberikan. Sekarang kita masuk kepada fungsi pendayagunaan. Nah, pendayagunaan ini itu berbeda dengan distribusi. Pendayagunaan ini lebih kepada zakat produktif. Nah, di mana namanya pendayagunaan berarti dana zakat tersebut digunakan untuk pendayagunakan mustahik, atau mengubah mustahik yang awalnya dia mau mustahik menjadi muzaki, dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Nah, jadi dalam pendayagunaan ini atau peran zakat produktif itu mengubah yang namanya awalnya memberi ikan menjadi memberi kail. Jadi disuruhlah mustahik ini untuk bekerja. Jadi ada nih pegangan hidupnya dia. Nah, atau bisa juga kalau memberikan bantuan usaha, dibikinkan sebuah usaha, dibina, diawasi sampai mereka benar-benar sukses. Nah, jadi kalau pendayagunaan nantinya mendayagunakan berarti kita memberi kail, menyuruh mereka bekerja. Jadi mereka nanti setelah menerima zakat, mereka bisa mandiri dan bisa menjadi seorang muzaki. Nah, di Indonesia ini teman-teman ada beberapa jenis bentuk pendayagunaan zakat. Nah, sepertinya tersebut yang inovatif ya, itu kayak dompet duafa. Mungkin tentang pengen dengar dompet duafa, itu program itu berbasis terpadu seperti DDFA gitu, itu integrasi
ternak dengan tani gitu darah zakatnya, atau juga ada kalau di ada namanya desa kopi Solo Siruka gitu, itu pendampingan dari Guru Khair membangun perkebunan kopi dan itu dikelola oleh Mustahik. Nah kemudian juga ada modelnya kayak di Surabaya ada model rumah zakat, rumah zakat Surabaya ya, itu dia menjawab tantangan perkotaan melalui eco community dari bank sampah. Jadi diberilah Mustahik itu skill dan modal, jadi mereka bisa keluar dari zona kemiskinan gitu, dan mereka bisa naik daripada levelnya menjadi muzaki, jadi bisa naik kelas. Jadi zakat produktif membuat Mustahik naik kelas menjadi muzaki. Itu pendaya gunaan zakat. Oke. Setelah kita memahami fungsi-fungsi dari manajemen zakat, ada fungsi penghimpunan, fungsi pengelolaan, dan juga fungsi penyaluran, distribusi, dan pendayagunaan. Sekarang kita lanjut kepada optimalisasi dari manajemen lembaga zakat itu sendiri. Sebenarnya lembaga zakat di Indonesia ini untuk saat ini memiliki beberapa tiga, bisa kita lakukan problem itu ada tiga. Yang pertama itu problem itu dari regulator. Regulator itu adalah dari pemerintah dan juga dari sebagian sebagian dari orang yang paham agama itu masih tekstual, takut untuk mengembangkan inovasi dari zakat itu sendiri. Yang kedua dari pengelola atau operatornya ataupun dari amil zakat itu sendiri, dari OPZ ya, organisasi pengelola zakat itu sendiri, itu juga ada beberapa problem. Di antara tersebut masih banyaknya amil itu belum paham tentang fikih zakat. Terus ada juga sebagian banyak nih UPZ di daerah-daerah dan itu belum bersinergi gitu. Dan ada juga antar UPZ, antar las itu mereka saling bersaing mendapatkan yang namanya muzaki ya. Nah itu yang sering terjadi di lapangan. Kemudian OPZ, organisasi pengelola zakat itu sendiri, itu masih banyak yang belum transparan untuk memberikan laporan kinerja keuangannya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat juga berkurang. Dan yang terakhir itu adalah problemnya itu berasal daripada masyarakat itu sendiri. Yang pertama dari mustahik, masih banyak mustahik tersebut yang berpikir kalau saya zakat itu hanya untuk konsumtif, untuk makan aja, padahal zakat itu buat produktif itu lebih bagus. Kemudian masih rendahnya tingkat kepercayaan muzaki ya terhadap lembaga zakat itu sendiri ya, karena tidak transparannya dalam laporan keuangan. Dan juga masih banyak masyarakat yang memahami bahwasanya zakat itu adalah zakat fitrah saja, padahal zakat juga ada dua ya, zakat fitrah dan zakat mal. Itulah problem yang terjadi di tengah masyarakat pada saat sekarang ini. Namun ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi problem itu sendiri, yang perlu ada beberapa langkah strategis yang bisa kita lakukan. Yang pertama tersebut adalah memperkuat tata kelola zakat ataupun mengimplementasikan good corporate governance ataupun GCC, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, supaya muzaki dan mustahik dan masyarakat bisa percaya seutuhnya kepada lembaga zakat. Nah, yang kedua itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini yang paling penting, itu bisa dengan memberikan pelatihan, memberikan sertifikasi kepada amil zakat, dan juga memberikan kesejahteraan untuk amil zakat. Karena banyak orang sekarang bekerja sebagai amil itu sebagai sambungannya. Padahal kalau diberikan kesejahteraan yang lain, tentu mereka bisa optimal juga, dan harus ada yang namanya sertifikasi dari amil itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah peningkatan efektivitas program, nah di mana program-program tersebut harus berbasis riset. Nah, karena problem itu sendiri di OPZ itu mereka juga ya, program itu karena semua beberapa OPZ programnya sama, sehingga saling berbenturan gitu, sehingga outputnya tidak bisa terukur gitu juga, sehingga impactnya pun juga tidak bakal terukur. Dan yang keempat, penguatan fungsi pengawasan. Nah, ini fungsi pengawasan ini baik internal itu oleh satuan audit dan juga Dewan Pengawas Syariah Nasional ataupun DPS ya, DPS, dan pihak eksternal itu kayak Basnas, Kemenak, dan Publik.
itu jauh juga harus ada sinergi dari lembaga itu sendiri. Nah, itu teman-teman pembahasan kita tentang fungsi dan manajemen zakat gitu ya. Nah, di mana dapat kita simpulkan manajemen lembaga zakat modern itu memiliki 3 siklus. Yang pertama, siklus penghimpunan itu bisa melalui metode konvensional ataupun secara digital. Kemudian pengelolaan berarti menuntut profesionalisme dan juga SDM yang berkualitas untuk mengelola dana umat itu sendiri. Dan yang ketiga, penyaluran. Penyaluran tersebut dibagi menjadi pada dua, yaitu distribusi itu untuk konsumtif dan pendayagunaan itu untuk zakat produktif untuk meningkatkan level kelas dari seorang mustahik bisa menjadi muzaki. Dan kemudian dalam pengelolaan dana zakat ini sendiri itu banyak beberapa tantangan, dan untuk mengatasi tantangan tersebut ya, di mana tantangan tersebut berasal dari regulator pemerintah itu sendiri, dari pengelola dan juga dari masyarakat. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan optimalisasi zakat di Indonesia itu harus berfokus pada 4 area, yaitu penguatan tata kelola, peningkatan kualitas SDM, efektivitas program, dan penguatan pengawasan. Nah, itu pembahasan kita di video keempat kali ini. Di video ketiga kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.